This virtual background. Bismillah. Coba buka KPM saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sugeng Rawuh buat Pak Ganjar, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, kemudian Ibu Muhibbatul Ifadah, Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya Asing, kemudian Pak Heri selaku Kaprodi Prodi Sastra Inggris, ada Bu Retno Hendrastuti, nanti yang akan menjadi mentor mahasiswa kami selama magang ya Bu Retno, kemudian Pak Andi dari Balai Bahasa, ini yang saya sering kontak, Pak Andi, kemudian Bu Diana yang akan menjadi DPL selama magang di Balai Bahasa, kemudian mahasiswa magang ada 5, ada Yoga, ada Ahmad Rozikin, ada Amara, Muiz, Lintang, dan Pak Budi serta Bu Yulia, dosen dari Prodi Sastra Inggris, dan Mbak Rose ini yang nanti membantu di administrasi. Selamat datang, saya haturkan acara hari ini, pagi ini kita bertemu dalam acara penerjunan magang di Balai Bahasa, salah satu kegiatan berkait dengan MBKM yang diadakan oleh Prodi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Budaya Asing dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan dulu rundown. Jadi acara hari ini, insya Allah agendanya yang pertama pembukaan, kemudian nanti sambutan dari Ibu Dekan, sekaligus nanti memberi pengarahan, kemudian nanti dari Bapak Ganjar Harimansyah, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, kemudian nanti penyerahan mahasiswa magang secara resmi oleh Ketua Program Studi, dan yang terakhir penutup. Demikian agendanya, mari kita awali acara pada pagi hari ini, acara penerjunan mahasiswa magang di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama, monggo Ibu Iva untuk memberi sepatah dua patah kata untuk mengantarkan mahasiswa, sekaligus mungkin bisa memberikan semacam nasihat-nasihat. Monggo Bu Iva. Terima kasih Bu Yunita, berat banget ini, pertama sudah diminta memberi nasihat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ganjar selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Ibu Retno, Pak Andi, yang saya hormati selaku mentor, dan juga kalau tadi Bu Yunita memberikan prolognya yang sering dikontak, padahal mungkin artis sebenarnya sering direpoti oleh Bu Yunita begitu ya. Terima kasih banyak sudah rawuh begitu. Kemudian yang saya hormati Pak Heri dan juga Bu Diana, segenap teman-teman dosen di Sastra Inggris, dan juga yang saya banggakan mahasiswa Sastra Inggris yang akan nanti magang di Balai Bahasa. Kita patut bersyukur hari ini akhirnya dalam 3 bulan ke depan akhirnya akan mulai untuk kemudian betul-betul mengantarkan adik-adik mahasiswa untuk menikmati. Saya lebih menyukai kata menikmati begitu ya, bagaimana berinteraksi dengan dunia real begitu, bukan dalam setting dunia akademis saja yang terbatas di ruang dan tempat tertentu. Tentu dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Balai Bahasa selaku mitra dan juga selaku laboratorium real begitu bagi adik-adik mahasiswa untuk menempa potensinya. Tentu saya berharap adik-adik mahasiswa memberikan potensi terbaiknya, tidak hanya secara kognitif tetapi juga bagaimana secara attitude,
bagaimana kemudian nanti teman-teman harus belajar di sana tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas negaranya, tetapi juga bagaimana berinteraksi, mengasah kecerdasan emosional, mengasah kecerdasan sosial, sehingga nanti betul-betul setelah magang dari sana tidak lagi sudah mempunyai perspektif yang baru, sudah mempunyai pola pikir yang lebih kaya begitu karena belajar dari laboratorium nyata begitu. Tentu dalam 3 bulan ke depan harusnya banyak hal yang dipelajari, banyak hal yang harusnya menjadi penambah kecakapan begitu, terutama kecakapan hidup, sehingga nanti betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh prodi, sehingga nanti menjadi ketika menuliskan dalam SKP itu betul-betul tidak ini ya, sudah mantap gitu karena memang mempunyai kecakapan yang seperti yang diharapkan. Dan saya berharap betul bahwa teman-teman mahasiswa nanti menyesuaikan diri, selalu belajar, kemudian membawa nama besar Unimus, sehingga tentu representasi secara personal teman-teman juga harus mengingat itu, sehingga dimanapun nanti berada, teman-teman harus bisa menjaga itu, baik nama secara pribadi ataupun nama universitas. Tentu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak, dan juga mohon dimaafkan jika saya yakin sekali 3 bulan ini tidak akan mulus begitu ya. Karena nanti saya yakin baik dari segi apapun pasti kami selalu minta evaluasi begitu, sehingga dan ini memang bagian dari proses pembelajaran, saya kira kami harus berbesar hati. Bukan berarti saya sudah meminta teman-teman untuk tidak mulus gitu ya, tetapi realnya biasanya dalam kegiatan magang itu selalu ada evaluasi, dan kita senantiasa harus belajar bahwa kemudian memang proses ini yang harus dijalani, sehingga nanti kemudian teman-teman bisa belajar bagaimana di Balai Bahasa nanti hal-hal apa yang harus dilakukan, peraturan apa yang harus dipenuhi, sehingga kami berharap betul masukan dan evaluasi ini nanti menjadi perbaikan bagi kami begitu. Saya kira hanya begitu dulu, Bu Yunita. Terima kasih banyak Pak Ganjar dan juga Bapak Ibu yang lain. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan juga kerjasama yang telah dibina. Semoga silaturahmi ini senantiasa akan terjalin dan memberikan kebermanfaatan bagi kita berdua secara institusi, bukan secara pribadi ya. Kita berdua, jadi kesannya ini kayak gimana gitu ya. Tetapi saya berterima kasih selama ini, alhamdulillah jalinan komunikasi dan kerjasama dengan Balai Bahasa terjalin dengan baik begitu. Sehingga Bu Yunita itu selalu happy begitu. Apalagi kemarin Bu Diana dapat tas baru ya Bu. Saya malah nggak dapat loh gitu, katanya. Saya tanya, katanya mau buat tempat yang rahasia gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Ganjar dan lainnya. Saya mohon dimaafkan jika ada yang tidak berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dapat tas baru dari Balai Bahasa Pak Ganjar. Kemarin teman-teman main ke sini. Nama buku cerpen juga, alhamdulillah. Kelihatan Nanti yang Bu Iva ditambahkan dikasih tasnya, khusus oleh buku Mas cerpennya Andi. belakangan itu. Kode keras Pak Ganjar. Terima kasih Bu Iva. Selanjutnya dari Bapak Ganjar selaku Kepala Balai. Jadi ini kalau saya diizinkan matur Pak Ganjar, ini rangkaian dari kegiatan yang pernah kita lakukan bersama. Jadi ini juga sama. Ini maksudnya fakultas dengan balai. Saya jadi terpikir terinspirasi dari yang disampaikan Bu Iva. Dari waktu itu kita diskusi tentang program yang awal, kemudian pembekalan yang waktu itu diisi oleh Bu Desi, dan hari ini penerjunan. Dan nanti kami titipkan mahasiswa ke balai selama 3 bulan. Jadi ini ya Pak Ganjar, ini namanya sambutan lah, namanya kayak dari Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Moga Pak Ganjar. Nggih, matur nuwun Bu Yunita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sugeng enjing semua yang sama-sama kita hormati, Ibu Muhimatul Ifadah, Bu Dekan, kemudian ada Pak Heri. Pak Heri, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Prodi Sastra Inggris, ada Bu Diana, dan tentunya Bu Yunita, dan Bapak Ibu dosen yang lain. Yang saya hormati juga Mas Andi Rahmadi, KTU Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Ada Mbak Retno di ujung Jakarta sana, yang jadi nanti akan mentor. Pada kesempatan ini, mohon izin Bu Ipa, saya menayangkan lagi tentang Kampus Merdeka ini, nggih. Mungkin Bu Iva dan kawan-kawan pernah pernah melihat dan saya sampaikan, tetapi ini saya Nyun sewu Bu Iva, ada Bu Evi dari Unisula ternyata. Ya Pak, silakan. Nanti dengan Mas Andi dulu nggih Mas, Bu Evi-nya. Mungkin mohon izin saya menyampaikan kembali tentang konsep Kampus Merdeka dan nanti tentang KKLP yang bisa diterjuni oleh mahasiswa. Mungkin apa yang saya sampaikan ini pernah saya sampaikan juga ke Bu Iva, Pak Heri, dan kawan-kawan. Tetapi ini perlu saya sampaikan lagi untuk memberi gambaran kepada para mahasiswa yang nanti akan terjun, ya. Soalnya Bu Yunita, kalau saya diminta memberi arahan, saya nggak bisa, soalnya saya juga masih mencari arah gitu. Oke. Mohon izin saya berbagi layar, nggih. Sebentar. Ini apa yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri, dan menurut saya ini apa yang disampaikan Mas Menteri ini merupakan inti dari Kampus Merdeka yang akan kita jalani, terutama terkait dengan magang mahasiswa. Terdengar nggih suaranya, Bu? Ini adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Hak mahasiswa. Saat ini semua mahasiswa kita hanya belajar 1 disiplin, lalu dia latihan berenang yang nantinya harus di laut, cuman di kolam renang yang aman. Yang ada berbagai macam alat-alat keamanan, nggak ada ombak, nggak ada arus. Jadi bagaimana pada saat dia nanti nyebur di laut terbuka, inilah sebenarnya tujuan dari 3 semester di luar prodi ini. Untuk merubah kepada sistem S1 yang bisa benar-benar mempersiapkan mahasiswa kita untuk berenang di laut terbuka, yaitu dunia yang nyata. Jadi apa kebijakan kita? Dari 8 semester itu, kami sebagai kementerian membijakkan untuk perguruan tinggi memberikan hak 3 semester dari 8 semester itu bisa diambil di luar prodi. Ada satu exception adalah hanya untuk bidang kesehatan. Semua bidang-bidang kesehatan, mohon maaf tidak termasuk dalam ini, tapi untuk semua prodi lainnya ketentuan ini berlaku. Apa aja sih contoh-contoh kegiatan yang bisa dilakukan? Magang, praktek kerja, bisa mengajar di salah satu sekolah di daerah terpencil, melakukan research, membantu dosen melakukan project research, atau bahkan membantu mahasiswa S2, S3, misalnya S3 melakukan PhD-nya, bisa juga penelitian. Nah, Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa, itu yang intinya dari yang ingin disampaikan oleh Mas Menteri. Jadi tadi seperti kata Bu Iva, magang ini untuk praktik nyata. Kalau di kampus kan semuanya serba bukan di awang-awang ya, tetapi memang
apa dunia kerja itu ada di luar, kenyataan hidup itu kan ada di luar, bukan di ruang-ruang kelas. Nah, magang ini diharapkan nanti teman-teman mahasiswa betul-betul merasakan dunia kerja yang akan nanti dihadapi setelah lulus. Dan untuk mempersiapkan itu, salah satunya ya dengan cara magang kerja ini atau praktik kerja lapangan. Nah, di Balai Bahasa sendiri ini ada beberapa bidang yang ini menggambarkan dunia kebahasaan dan kesastraan yang bisa digeluti oleh teman-teman sesuai dengan bidang ilmunya dan juga sesuai bidang pekerjaan atau potensi karir yang nanti bisa dihadapi atau bisa digeluti oleh teman-teman mahasiswa. Bidang-bidang apa saja yang bisa digeluti itu? Nah, di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah sudah ada 10 kelompok kepakaran dan layanan profesional atau yang disebut KKLP. Nah, bidang-bidang ini atau kelompok kepakaran ini inilah kelompok kepakaran yang bisa digeluti oleh mahasiswa, baik nanti ketika magang di Balai Bahasa, maupun ini refleksi dari bidang pekerjaan yang nanti juga bisa dihadapi oleh mahasiswa ketika sudah lulus di perguruan tinggi dan mencari karir apa yang akan diterjuni. Yang pertama, KKLP kosakata dan istilah. Ini sangat cocok sekali bagi mahasiswa. Nanti adik-adik ya. Kalau Mas Yusron ini dosen atau mahasiswa, Ge? Saya mahasiswa, Pak. Oh, nah yang bisa digeluti oleh Mas Yusron ini misalnya kosakata dan istilah ini merupakan bidang leksikografi. Jadi kalau pernah mendapat mata kuliah atau disinggunglah dalam pengantar linguistik umum tentang leksikografi, yaitu dunia perkamusan, penyusunan kamus dan sebagainya. Kamus itu tidak sekedar kamus Dwi Bahasa atau Eka Bahasa ya, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau kamus bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tetapi juga ada produk perkamusan lain seperti misalnya ensiklopedia, glosarium, kemudian thesaurus, juga produk-produk perkamusan yang lain. Nah, bagi mahasiswa yang ingin menerjuni dunia leksikografi, ini bisa banyak terjun di KKLP kosakata dan istilah. Ini sudah ada teman-temannya. Nanti Mbak Retno bisa mengarahkan, misalnya jika Mas Yusron ingin menggeluti leksikografi, nanti bisa diarahkan oleh Mbak Retno ke teman-teman di KKLP kosakata dan istilah. Kemudian ada juga KKLP penyuluhan. Ini yang biasa menjadi tugas kami, menyuluh kepada guru-guru, kepada aparat pemerintah, polisi, dan juga dosen ya, dan staf kependidikan yang lainnya. Biasanya kami memberi penyuluhan tentang persuratan, bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan sebagainya. Termasuk bengkel-bengkel sastra dan sebagainya. Pelatihan menulis bagi guru maupun dosen atau komunitas. Kemudian ada satu lagi nih yang menarik, KKLP Bahasa Indonesia untuk penutur asing yang pernah saya jelaskan juga ke Bu Iva dan teman-teman dan beberapa kampus. Ini potensi karir yang terutama yang bergelut di dunia pendidikan ya, bahasa Indonesia penutur asing ini sangat potensial sekali. Apalagi Badan Bahasa juga memfasilitasi, kami pernah memberangkatkan sekitar 300-an guru ke luar negeri misalnya untuk mengajar BIPA di sana. Nah, Bapak Ibu dosen yang masih 35 tahun ke bawah juga bisa nih ikut seleksi pengajar BIPA, dikirim ke Papua New Guinea, Timor Leste mungkin, atau bahkan ke Perancis dan ke Kanada gitu. Kami juga sudah menyediakan bahan-bahan ajarnya. Nah, nanti bagi mahasiswa yang ingin bergelut di bidang BIPA bisa nanti diarahkan juga oleh saya dan Mas Andi ya atau Mbak Retno ke KKLP BIPA. Nah, misalnya bisa saja teman-teman sastra Inggris juga kalau yang ingin bergelut di bidang BIPA, produk keluaran dari magang ini misalnya dalam penyusunan bahan ajar BIPA yang khas Semarangan misalnya. Nah, kami juga pernah membuat misalnya tentang bahan ajar BIPA, tentang Sampokong, tentang Kota Lama, dan sebagainya. Nah, nanti bisa saja Mbak Retno
bagi mahasiswa yang ingin bergelut di bidang BIPA, kita arahkan ke penyusunan bahan ajar saja, karena untuk praktik mungkin agak sulit ya, karena harus ada mahasiswa asingnya dan sebagainya. Tetapi kita arahkan ke penyusunan bahan ajarnya. Misalnya selama 3 bulan ini diarahkan oleh Mbak Retno untuk membuat bahan ajar BIPA. Nah, nanti bahan ajar ini kan bisa selain mahasiswa berinteraksi dalam penyusunan, dibimbing oleh kami cara menyusun bahan ajar itu seperti apa. Nah, nanti setelah selesai magang kan ada produk juga nih yang bisa dipakai oleh Balai Bahasa maupun oleh Unimus gitu. Nah, ini nanti bisa kita terbitkan bareng-bareng. Misalnya kalau Pak Heri bisa melayout atau mengatak buku itu, mungkin Pak Heri yang mengataknya, nanti kami dari Balai Bahasa mengusahakan ISBN-nya. Nah, nanti di buku produk mahasiswa ini ada logo Unimus dan logo Tuturi Handayani gitu. Kan ini bahkan ini bisa jadi contoh praktik baik dalam kampus Merdeka ini gitu. Jadi mahasiswa sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Efektif juga untuk memberi pengalaman mahasiswa menyusun bahan ajar BIPA. Termasuk nanti juga kalau misalnya ada yang ingin terjun ke dunia penerjemahan. Nah, di kami kan ada penerjemah ahli ya, madya semua sudah tersumpah 3 orang. Nah, bisa juga nanti Pak Heri mengarahkan mahasiswanya misalnya untuk produk hasil magang ini menerjemahkan, kalau kami sih menyarankan menerjemahkan cerita-cerita rakyat Jawa Tengah, khususnya untuk anak-anak ya, untuk SD dan SMP ke dalam bahasa Inggris, atau dari misalnya Pak Heri dan kawan-kawan punya cerita anak yang berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia kan, atau ke bahasa Jawa kan boleh itu. Nah, itu jadi produk kita bersama yang tadi saya katakan, misalnya yang mengataknya Unimus, kami yang mengusahakan ISBN-nya, nanti kita terbitkan dalam bentuk buku digital yang nanti kalau mau dicetak oleh Unimus, monggo nanti kami simpan juga di website atau laman perpustakaan kami, jadi bisa diakses oleh banyak orang gitu. Nah, ini praktik-praktik yang bisa teman-teman geluti gitu. Nah, selama magang ini pula Bu Iva dan kawan-kawan, kami menganjurkan mahasiswa bagi yang ya itu ya tadi, selain punya produk, dan kan ketika kita menyusun buku, ketika menyusun menghasilkan hasil penerjemahan kan teman-teman pasti berinteraksi ya dengan Bapak Ibu mentor atau Bapak Ibu di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Selain merasakan dunia kerja, juga ada produk tadi yang saya katakan. Kemudian tetap yang saya harapkan juga mahasiswa itu ketika selesai magang, minimal bagi yang belum punya proposal skripsi atau proposal tugas akhir, setelah selesai magang itu bisa selesai gitu, proposalnya minimal. Nah, selama magang juga silakan manfaatkan para pakar yang ada di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah gitu. Terutama kami tidak akan mencampuri gaya selingkung penulisan proposal atau skripsi ya. Kami hanya melihat dari substansi dan bahasanya. Monggo itu manfaatkan oleh mahasiswa bagi yang sedang menyusun proposal, kalau bisa selama magang bisa selesai. Kalau yang sedang proses menulis skripsi, minimal bab 1, 2, dan 3 itu ketika magang bisa rampung gitu. Bisa beres bahasanya. Jadi ketika Bu Yunita memeriksa bab 1, bab 2 itu aspek bahasanya beres lah gitu ya. Nah, itu gambaran yang bisa dilakoni oleh teman-teman mahasiswa ketika magang gitu. Jadi merasakan dunia kerja kebahasaan dan kesastraan, juga bisa menghasilkan produk, dan juga bisa menjadi ajang konsultasi penyelesaian tugas akhir atau skripsi. Dan kebetulan ini Bu Iva, ini kan akhir-akhir tahun ya, teman-teman di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ini sedang proses analisis data atau validasi data gitu. Seperti kemarin kan Mbak Desi dan kawan-kawan ke Unimus kalau nggak salah dalam validasi data nggih? Iya Pak, benar. Nah, bisa dimanfaatkan oleh
mahasiswa juga untuk membantu tadi kalau Pak Menteri itu misalnya magang juga bisa dalam artian membantu dosen atau Riset. peneliti untuk melakukan riset itu gitu. Penelitian. Nah, monggo nanti teman-teman mahasiswa yang ingin merasakan menganalisis data leksikografi tentang kosakata dan istilah, atau misalnya Mbak Retno itu tentang bahasa hukum, ingin tahu cara menganalisisnya, monggo nanti ikut terlibat langsung dengan tiap KKLP yang mengadakan penelitian gitu. Nah, ini gambaran ya bagi teman-teman mahasiswa untuk selama magang di Balai Bahasa itu mau seperti apa gitu. Mudah-mudahan ini ada gambaran jelas nanti apa yang akan dilakukan, dan tentunya kami mohon kerjasamanya juga dari Bu Iva dan kawan-kawan dosen. Tadi seperti dikatakan Bu Iva, kita harus tetap ada evaluasi atau pemantauan ya dan monitoring. Jadi mohon kerjasamanya juga. Nanti setelah dilepas ke kami, mohon diawasi juga. Karena dan jangan ragu untuk memberi saran dan kritik kepada kami, Bu Iva, Bu Yunita, Pak Heri ya. Kalau misalnya, oh ini di Balai Bahasa kurang efektif nih kalau seperti mentornya daring semua gitu. Boleh silakan sesekali, kan ini kita sudah boleh ya 50% ke beraktivitas di luar. Monggo nanti Mbak Retno atur saja jika ada pertemuan luring gitu. Jadi mahasiswa boleh nongkrong di Balai Bahasa gitu. Tetapi mungkin tidak seminggu itu, cukup 2 kali atau sehari gitu. Berdiskusi dengan teman-teman di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah gitu. Contoh misalnya, kalau misalnya diterjunkan hari ini dan ada mahasiswa yang mau lihat kami mengadakan FGD, Forum Grup Diskusi atau Diskusi Terpumpun dengan para pakar bahasa Jawa di Bandungan, tapi mahasiswa boleh tuh ikut lihat gitu, boleh ikut merasakan gitu. Tetapi ongkos dari Semarang ke Bandungannya ditanggung sendiri gitu. Kami ada sedang diskusi kelompok terpumpun nanti di Bandungan dari tanggal 4 sampai tanggal 7. Menyusun modul pembelajaran bahasa Jawa untuk SD dan SMP dalam rangka pelindungan. Nah, monggo mahasiswa kalau ingin ikut ke sana gitu. Tetapi ya kayaknya sewa malah yang tadi. ingin ikut ini. Monggo Bapak Ibu dosen kalau ingin lihat. Kami masih ini melibatkan yang dosen itu baru dari UPGRIS dengan dari UNES, Mbak Prambayun dan Mas Bang Sulanjari yang kami libatkan gitu di sana. Ini untuk menyusun modul nih. Monggo Bapak Ibu atau mahasiswanya yang ingin melihat prosesnya seperti apa, monggo di Bandungan tapi. Mungkin itu Bu Iva, Bu Yunita, Pak Heri dan kawan-kawan dosen semuanya serta adik-adik mahasiswa yang akan magang. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberi gambaran jelas tentang apa yang nanti akan dikerjakan oleh mahasiswa di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Mungkin itu sekian, mohon maaf jika banyak kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi matur nuwun Pak Ganjar. Untuk ya lumayan arahan gitu ya. Jadi kalau belum terarah, tapi ini jadi lumayan terarah juga Pak. Kemudian untuk yang sesi selanjutnya, Suaranya terputus-putus atau jaringan di saya yang... Bentar, ini kayaknya saya... Suaranya Pak. Suara apakah sudah jelas, Bapak Ibu? Mohon maaf. Untuk Jelas, yang Bu. selanjutnya, ini yang penerjunan secara resmi oleh Kaprodi. Jadi Pak Heri akan mengantarkan gitu. Jadi kalau misalnya yang offline ini mungkin sudah diarak ke Balai Bahasa. Tapi ini karena online, monggo Pak Heri bisa secara resmi menerjunkan mahasiswa.
Belum terdengar suaranya Pak Heri. Ini saya share screen, izin untuk membagikan layar. Apakah sudah Pak. terlihat? Belum, masih proses Bu Yunita. Oh iya. Oh iya. Ini karena sepertinya laptop saya yang sedang sambut ya. Masih proses, Pak Heri, tapi sudah terdengar suaranya. Ya. Sampun Bu Yunita. Sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ganjar Herimansyah selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, yang hormati Bukan Bu Iva, Bapak Ibu dari Balai Bahasa, tadi Pak Andi yang menjadi penanggung jawab untuk kerjasama, kemudian ada Brutno sebagai nanti yang akan menjadi guru mentor, dosen mentor atau mungkin mentor ini yang ada di kegiatan balai nanti di magang, dan juga Bapak Ibu dosen Sastra Inggris Unimus yang saya hormati. Izinkan saya hari ini untuk mengantarkan anak-anak 5 mahasiswa yang kemarin sudah kami seleksi. Jadi alhamdulillah peminatnya melebihi dari jumlah jumlah kuota yang disediakan Balai Bahasa. Namun memang kami harus menyesuaikan dan kuota sehingga ada 5 mahasiswa yang terseleksi, antara lain adalah Saudara Muiz Yusron, kemudian Ahmad Rosikin, Amara, Yoga, dan Lintang Tavana. Yang mana untuk 3 bulan ke depan, Oktober, November, dan Desember akan belajar. Kalau kita bicara soal MBKM, berarti kita berusaha untuk menyediakan ruang untuk mereka untuk merasakan atmosfer belajar di luar kampus, yang mana itu menjadi pengalaman baru. Kami ucapkan terima kasih yang besar-besarnya untuk Balai Bahasa Jawa Tengah, yang terutama yang diketuai oleh Bapak Ganjar, yang telah memberikan kami tempat, memberikan kami kesempatan untuk bekerja sama sehingga anak-anak ini bisa terfasilitasi untuk kegiatan MBKM-nya. Yang selanjutnya mohon izin untuk menyampaikan terkait tadi ada ketua KKLP yang merupakan keluasaan bagi anak-anak nanti untuk bisa belajar memilih atau barangkali nanti menyesuaikan dengan kompetensi. Dari kami juga telah menyiapkan kurikulum terkait dengan pembelajaran yang akan mereka dapatkan di balai terkait dengan konversi. Jadi mata kuliah, ada 22 mata kuliah di prodi yang dikonversi untuk kegiatan magang ini, yang mana beban SKS itu kemudian telah dihitung dan jatuh hitungan 3 bulan untuk kegiatan pelaksanaan, ditambah dengan kemarin 1 bulan pembekalan, dan juga nanti ada 1 bulan untuk pelaporan. Tadi seperti pesan dari Bu Dekan dan Bapak Kepala Balai, bahwa tentu kita akan terus mengevaluasi kegiatan ini secara berkala, dan juga yang kedua tentu kami juga menyiapkan dosen pamong, dosen pembimbing lapangan yang nanti akan terus memantau Bapak untuk kegiatan anak-anak sehingga dapat terarah sesuai dengan kompetensi yang ditagihkan oleh program studi. Bu Diana dalam hal ini nanti kami harapkan juga dapat berkoordinasi dengan baik dengan Bu Retno selaku mentor di Balai Bahasa terkait dengan bagaimana nanti pemilihan tema atau bidang yang akan dipelajari di Balai Bahasa, termasuk juga nanti tagihan-tagihan yang bisa dielaborasikan dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa. Nah, kalau secara rinci ini adalah beberapa mata kuliah yang terkonversi, antara lain ada magang, kemudian literary review, poetry analysis, contemporary literary study, sosiolinguistik atau pragmatik,
kemudian Psychology and Sociology in Literature, Discourse Analysis, Method of Research. Nyuwun sewu, Mas Pak Heri, nyuwun sewu. Sebentar nggih. Ini Mbak Retno dan Mas Andi sebagai KTU, ini konversi mata kuliah ini penting menjadi catatan, dan nanti kami mohon Pak Heri filenya dikirim ya ke Mbak Retno atau ke Mas Andi, karena nanti mungkin kita akan merefleksikan misalnya seperti pragmatik atau sosiolinguistik, ini bisa langsung praktik dengan Mbak Retno. Soalnya Mbak Retno kan ahli bahasa untuk bantuan hukum misalnya. Jadi penerapan kuliah pragmatik ini bisa untuk sebagai ahli bahasa untuk di persidangan misalnya. Termasuk discourse analisis nanti dengan pragmatik bisa digabung untuk ini Mbak Retno untuk mendukung KKLP bahasa hukum misalnya. Jadi teman-teman bisa langsung direfleksikan praktiknya itu seperti apa sih gitu. Nah itu kan kalau perkuliahan teoritis banget. Nah kalau di balai bahasa itu contoh praktiknya seperti apa? Nyun sewu, saya menyela takut saya lupa nanti ini untuk catatan kita bersama. Matur nuwun Pak Heri. Salah kami Bapak. Nanti Insya Allah setelah ini Bu Diana akan langsung berkoordinasi dengan Bu Retno terkait dengan konversi, sehingga harapannya sedini mungkin teman-teman nanti akan terarahkan untuk kegiatan di balai gitu. Nah, alhamdulillah tadi dari Bapak Ganjar sudah ada gambaran beberapa mata kuliah yang sudah kira-kira sudah ada gambarannya terkait dengan kegiatan praktiknya di balai bahasa, itu sangat membantu buat kami begitu. Dan memang untuk ini kegiatan pionir ya atau perintis, kami butuh sekali nanti banyak masukan dari Bapak Ibu dari Balai Bahasa terkait dengan nanti proses pelaksanaannya dan juga evaluasinya begitu. Terkait kemudian dengan tagihan ini masing-masing, jadi kami mengelompokkan beberapa mata kuliah tersebut dalam untuk memintakan tagihan untuk mahasiswa. Salah satunya dengan tujuan untuk agar mahasiswa masih tetap terpantau begitu, kinerjanya juga bisa dinilai karena bobot SKS juga besar begitu, sehingga kami cukup berhati-hati agar nanti evaluasi dan penilaian yang kami berikan maupun nanti yang bisa disumbangkan dari Balai Bahasa sesuai dengan kinerja mahasiswa yang selama 3 bulan di Balai Bahasa begitu. Untuk teknis detailnya nanti terkait terkait kompetensi, kemudian tagihan dari masing-masing kompetensi tadi akan dikoordinasikan lebih lanjut nih Bapak dengan PJ-nya yaitu Bu Diana, nanti yang akan intensif berkomunikasi. Bu Diana monitor ya Bu Diana ini juga penting untuk agar anak-anak karena menjadi perintis sehingga ke depan bisa menjadi portofolio buat mereka untuk untuk kedepannya. Bu, saya rasa itu untuk ada tagihan-tagihan di sini termasuk laporan, kemudian artikel jurnal dan lain sebagainya nanti yang bisa dibimbing oleh nanti ibu-ibu DPL, ibu mentor yang mendampingi teman-teman begitu di Balai Bahasa. Nah, untuk itu mohon izin Bapak Ganjar, Bu Dekan, Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu dari Balai Bahasa untuk saya menitipkan 5 mahasiswa tadi, Lintang, Amara, Yoga, Rosikin, dan Muiz untuk Kang Sukawro untuk belajar, untuk menimba ilmu di Balai Bahasa. Semoga nanti anak-anak bisa amanah begitu dengan apa yang telah mereka pilih untuk kegiatan magang ini. Semoga juga bisa barangkali gitu ya memberikan kontribusi buat Balai Bahasa, tidak merepotkan begitu Bapak, nanti kalau merepotkan jewer mawon nih Bapak. Semoga bisa berjalan dengan lancar acara ini sampai dengan akhir nanti, dan ini menjadi
awal dari kolaborasi era baru kita begitu, era Merdeka Belajar yang memang sudah sangat baik disusun atau dibentuk oleh Bapak Menteri begitu. Saya rasa itu dari saya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mohon izin untuk menyerahkan mahasiswa magang MBKM di Balai Bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami terima dengan senang hati Pak Heri. Kalau merepotkan boleh kami nanti kembalikan ya. Boleh, Tapi Pak, insya Allah boleh. nanti akan membantu. Nah ini Mbak Retno, Mbak Desi, ini bagus sekali kalau di Unimus sudah ada tagihan yang terukur juga. Jadi sejalanlah dengan kita ya Bu Iva ya, ada produk yang bisa dihasilkan. Dan ini insya Allah produk-produk ini bisa menjadi portofolio bagus bagi Mas Yusron, Mbak Lintang, Mbak Amara, dan kawan-kawan, karena pengalaman kami ternyata meskipun portofolio magang gitu, ini penting juga untuk di dunia kerja atau ketika melamar kerja ini, apalagi misalnya sudah menghasilkan produk gitu. Ya, tadi kalau ada produk penerjemahan dan sebagainya, nah Mbak Desi bisa langsung menangani nih untuk itu. Dan yang terpenting nanti Mbak Lintang dan kawan-kawan enjoy lah di fun gitu di Balai Bahasa. Yang penting nikmati saja, santai gitu. Kami itu. Dan yang penting hasilnya itu ada portofolio yang terukur. Dan kalau bisa nanti sebagai bagian dari evaluasi dan pemantauan atau monitoring, teman-teman ini Mbak Amara dan sebagainya kalau bisa itu ya mengadakan semacam diskusi daring gitu, yang panitia dan penyelenggaranya itu teman-teman sendiri gitu. Ya, mungkin bisa istilahnya adakan sendiri seperti ini nih yang sudah dilaksanakan oleh kita bersama gitu kami. Jadi di ujung nanti kalau bisa mengadakan semacam ini ya, seri magang berkarya. Jadi Mas Yusron nanti boleh nanti narasumbernya Bu Iva sendiri misalnya, teman-teman mau mempresentasikan produknya boleh, mau tentang teori penerjemahan karya sastra juga boleh, nanti narasumbernya bisa Pak Heri sendiri dengan Mbak Desi atau dengan Mbak Retno misalnya. Kalau Mbak Retno biasanya tentang bahasa hukum atau ahli bahasa di persidangan dan sebagainya. Ini monggo nanti Mbak Lintang, Mas Yusron, dan kawan-kawan mahasiswa semua di akhir ya atau pertengahan boleh mengadakan seperti ini gitu, seri magang berkarya. Oke. Jadi saya terima dengan baik ya atas nama Balai Bahasa ya Mas Andi ya. Kita terima dengan baik atau cukup 5 atau ya. Kita terima dengan baik dan nanti Mbak Desi, Mbak Retno, jangan ragu untuk meminta bantuan mahasiswa juga ya Pak Heri ya, boleh ya, misalnya membantu menganalisis, mengentri data, dan sebagainya. Ya. Kebetulan nih, soalnya akhir tahun kan penyusunan laporan, tapi bukan kami memberdayakan ya, memperdayakan bukan, tapi memberdayakan. Tapi insya Allah Pak Heri nggak akan kok Mbak Lintang itu kami suruh bikin teh, bikin kopi, enggak. Kalau kami sudah mandiri semua di sini. Membuat kopi, membuat teh itu sendiri-sendiri. Dan Mbak Lintang dan kawan-kawan, kalau nanti di Balai Bahasa juga bawa botol atau gelas sendiri, jadi semuanya juga mandiri gitu. Jadi kalau ingin minum atau membuat kopi ya buat sendiri gitu. Di tiap ruangan sudah ada dispenser dan sebagainya. Mungkin itu Pak Heri. Ya, terima kasih Bapak. Saya kira itu cukup Bu Yunita. Saya kembalikan ke Ya, alhamdulillah sudah selesai seluruh rangkaian kegiatan penerjunan mahasiswa magang di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.
sejak mulai pukul 9 sampai cukup efektif dan efisien waktunya dan dapat terselesaikan semuanya. Kemudian untuk nanti teknis pelaksanaan bisa nanti dikomunikasikan lebih lanjut. Baik Bapak Ibu serta mahasiswa, saya rasa cukup untuk acara penerjunan pada pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ganjar, Ibu Muhimatul Ifadah, kemudian Pak Heri, Bu Retno dan Bu Desi, Pak Andi, dan seluruh mahasiswa peserta magang dan dosen sastra Inggris Bu Diana, nanti selaku DPL, dan Bu Yulia serta Pak Budi. Sekali lagi saya rasa cukup untuk kegiatan pagi hari ini. Untuk menutup, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita diskusikan dan yang kita diskusikan pada pagi hari ini bermanfaat, memberi manfaat bagi semua pihak, dari balai, dari mahasiswa, untuk Unimus. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nuwun Bu Ipa. Terima kasih Pak Ganjar. Pak Heri. Sehat-sehat Pak, sehat-sehat. Semoga lain waktu bisa Semoga sehat silaturahmi semua, kembali. Amin. Bu Desi, Pak Andi, terima kasih. Bu Retno. Mohon izin keluar dari ruangan. Silakan. Ya, monggo Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri dan teman-teman, saya juga izin ke FK, ke APT. Terima kasih. Diana mau ada yang disampaikan? Oke, bentar ini yang Udah kayaknya nanti langsung di grup aja. Bisa gabung ya Bu di grup kita. Jadi Oke. teman-teman mahasiswa kemarin alhamdulillah kan memang proaktif sudah membuat grup dan kami sudah komunikasi apa saja yang mesti disiapkan setiap hari dan nanti kira-kira kegiatan apa yang bisa dikerjakan. Monggo kalau Bu Diana mau bergabung. Sudah Bu, sudah bergabung. Oh gitu. Oh, pantesan kok saya hitung-hitung kok pesertanya apa jumlah mahasiswanya kok nggak 5. Ternyata salah satunya ada Bu Diana aja. Oh, gitu mawon ya. Saya juga izin keluar ini soalnya mau nyambung di kegiatan yang lain. Baik, terima kasih ya Bu. Matur nuwun Bu Retno. Sami-sami Pak Heri, monggo sedanten. Assalamualaikum. Salam. Saya izin deh juga deh Bu nggih, matur nuwun. Ya, Bu Desi, matur nuwun. Assalamualaikum Mamdi. Halo. Iya, apa namanya? Tadi saya kira tadi ada sesi pertanyaan. Saya mau tanya untuk KLP itu apakah harus ikut satu, apa bisa lebih dari satu, Mam? Kalau itu sih nanti tanya sama Bu Retnonya Mas, karena bagaimanapun juga nanti tanya di grup aja langsung. Yang ada Bu Retnonya. Mungkin nambah ya. Tadi pesan Pak Ganjar itu kan konversinya ya, untuk nanti bisa juga biar terkait dengan KKLP-nya nanti Mas Muiz. Jadi Bu Retno dari Balai nanti akan melihat kompetensi yang apa, yang kita butuhkan apa, dan konversinya apa. Suara Pak Heri putus-putus apa di saya aja ya yang sinyalnya jelek? Pak, suaranya Pak Heri tak pakai ceto. Halo. Ya Pak, ini jauh sekali kayak di Mana hutan pini Wonogiri ya. Wonogiri. Pak Heri nanti lanjut ya. Ya. Jadi nyuwun tolong apa kompetensinya di-share ke grup apa? Iya. Grupnya Muiz. Kan tadi dengan Muiz mungkin KKLP terkait itu Balai baru bisa melihat di konversi itu mungkin. Nanti mau ditaruh di KKLP yang mana, nanti kan lihatnya dari konversi itu. Oh iya. Buku sakunya ya Pak? Ya. Habis ini saya baru OTW pulang. Mas Nuwun, live ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Mungkin bisa nyicil dulu kira-kira. Ini kan berarti mulai hari ini kan, mulai hari ini sudah secara official magang. Jadi mulai nyicil untuk yang tadi loh, yang kegiatan yang webinar itu tadi loh. Di apa? Sebelum ada penugasan yang Oh iya, memang kemarin Bu Retno itu di grup itu tugas utamanya menyusun proposal skripsi kalau tidak salah. Nah, itu mungkin karena sebelum ada ini, sebelum tadi tahu ada tagihan-tagihan itu tadi kan. Ya itu Iya. salah satunya. Karena kalau yang selama ini yang magang di balai itu yang 1 bulan itu memang diarahkannya ke sana gitu kan. Tapi kan ini kan beda program. Gitu, dan tadi kan tagihannya sudah disampaikan. Oh iya, Mem. Yang untuk apa namanya penilaian apa langsung mau disampaikan Bu Diana? Sing kemarin belum? Jangan dulu. Penilaiannya kan, iya penilaiannya kan kemarin belum sepakat tuh. Apa masih global? Sing konversinya dulu. Maksudnya yang ini loh, nanti kan yang kita itu mahasiswa itu nanti akan dipantau, maksudnya cara memantaunya itu bisa 2 mingguan ya Bu. Jadi nanti 2 minggu laporan. Bagaimanapun juga program ini kan memang pionir ya. Masih ada yang perlu dipersiapkan, masih ada trial error. Kalaupun itu terjadi ya dinikmati aja gitu. Cuman memang dari prodi akan ada pemantauan untuk kalian. Salah satunya adalah nanti monitoring kegiatan mungkin 2 minggu sekali. Kalaupun itu masih dirasa kurang, ya mungkin 3 hari sekali juga bisa. Atau kalau misalnya ternyata 2 minggu itu terlalu membosankan, ya wes dibilang 3 minggu sekali. Jadi tetap ini nanti programmu ini adalah trial dan error. Ya, karena memang program pertama. Apapun yang terjadi, kita sudah sepakat di awal, nikmati saja. Oke? Untuk sementara gitu dulu, nanti saya tak diskusi lebih lanjut. Ya. Terima kasih Bu, kita tutup terima dulu. Kasih ya. Ini kita tutup dulu. Sudah. Wah, Mara, nanti flightnya jam berapa, Mara? Pesawatnya delay, Mem, jadi jam 12. Ya. Oke, ini saya izin live ya. Iya, Mem. Baik, Mem. Kami juga izin live, Mem. Ini sudah kan ya, Mem? Saya izin live juga. Bye-bye. Mem. Ya, Mem. Assalamualaikum. Iya, udah pergi dulu. Ayo, Tung. Duluan ya.